Bab 1621. Apa yang harus kulakukan? Apakah kau mengatakan bahwa Chuv of Doom yang terkenal itu sama sekali tidak berguna bagiku? Ekspresi Leon menjadi gelap saat hatinya hancur. Chuv of Doom dapat menyimpan serangan energi yang akan berguna dalam pertempuran saat menghadapi musuh di Almighty State atau di bawahnya, dan akan berguna bagi Leon karena ia masih dalam level kekuatan yang agak rendah. Namun, akan sangat sulit untuk menyimpan serangan dalam waktu singkat. Tunggu sebentar, aku punya mutiara spiritual. Leon melirik mutiara spiritual yang melayang di udara, dan sebuah ide terbentuk di benaknya. Dia meminjam energi dari mutiara spiritual untuk meminimalkan hilangnya energi intinya saat dia menyimpan kekuatan energi potensialnya untuk Iris dan yang lainnya. Leon menyadari bahwa ia dapat melakukan hal yang sama dan memanfaatkan mutiara spiritual untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan serangan energi ke dalam Chuv of Doom. Tanpa ragu, dia mengangkat lengannya, dan mutiara spiritual itu segera melesat ke arahnya sebelum mulai melayang di atas kepalanya. Dia kemudian mulai menyalakan energi spiritualnya dan mulai menyimpan energinya di Chuv of Doom dengan bantuan mutiara spiritual. Beberapa waktu kemudian, dia berhasil menyimpan 3 serangan energi spiritualnya ke dalam borgol, dan serangan tersebut digabungkan menjadi serangan yang jauh lebih kuat dengan energi spiritual dari mutiara spiritual. Hebat, berhasil. Leon sangat gembira. Seperti yang telah diprediksinya, bentuk tubuhnya yang super dan pasokan energi yang tak terbatas dari mutiara spiritual memudahkannya untuk melepaskan 3 serangan energi spiritual tanpa menyebabkan kerusakan apapun pada intinya. Asmodes membutuhkan waktu 3 hingga 4 hari untuk mencetak 1 serangan energi sejatinya, tetapi Leon akan mampu mencetak 2 hingga 3 serangan energi spiritualnya setiap hari, yang mana 10 kali lebih cepat dari Asmodes. Selain itu, serangan yang disimpan dalam Chuv of Doom dapat diakumulasikan, dan setiap kali dia menyimpan energinya di dalamnya, dia dapat menyerap sebagian energi dari spiritual pearl untuk menebus kekurangan kekuatan aslinya. Oleh karena itu, hanya butuh 20 hari baginya untuk mengumpulkan serangan ke Almighty State. Energi spiritual jauh lebih murni dibandingkan dengan energi sejati, dan Chuv of Doom berubah ketika terkena energi spiritual Leon juga. Awalnya itu adalah senjata mahakuasa tingkat 1 yang paling banter hanya dapat menyimpan serangan pada tingkat mahakuasa awal, akan tetapi, senjata itu berevolusi menjadi senjata mahakuasa tingkat 2 saat terkena energi spiritual Leon dan kini dapat menyimpan serangan pada tingkat mahakuasa menengah. Tentu saja, akan butuh waktu lebih lama bagi Leon untuk menyimpan serangan di tingkat mahakuasa menengah jika dibandingkan, dan kemungkinan bisa memakan waktu hingga 1 bulan. 20 hari untuk serangan di keadaan mahakuasa awal dan sekitar sebulan untuk serangan di keadaan mahakuasa menengah. Lumayan, Leon menyeringai lebar. Meski menyimpan serangan ke dalam Chuv of Doom masih butuh waktu, itu jauh lebih baik daripada mengerjakannya selama bertahun-tahun. Bab 1622. Iris dan yang lainnya bingung dengan tindakan Leon dan menghentikan latihan mereka, sebelum membuka mata mereka. Leon, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Iris penasaran. Balas dendam sang mantan suami oleh Dragonski bab 1622. Aku, Leon membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi disela oleh Cynthia. Leon, apa gelang merah tua di tanganmu itu? Warnanya terlihat agak menyeramkan. Cynthia menunjuk ke arah Chuv of Doom. Ya, itu terlihat menyeramkan, yang lain setuju. Leon membeku dan menyadari sesuatu yang penting. Chuv of Doom berwarna merah tua, dan warnanya merupakan ciri khas yang unik, sehingga setiap seniman bela diri akan dapat mengenalinya hanya dengan sekali lihat. Oleh karena itu, orang lain akan dapat menebak bahwa Lon adalah orang yang membunuh Asmodes dan mengambil Chuv of Doom darinya jika Leon menggunakan Chuv tersebut terhadap musuhnya di masa mendatang, yang akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada keuntungan baginya. Leon, apa yang sedang kamu pikirkan? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Keempatnya bingung ketika Leon tetap diam. Oh, bukan apa-apa. Memang, warna gelang ini agak aneh. Besok aku akan membeli bubuk emas dan mengganti warnanya. Leon tersenyum saat ia memutuskan untuk mengecat Chuv of Doom dengan warna lain agar tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Itu hanya gelang.
Tidak ada nilainya. Apa gunanya melapisinya dengan emas? Kau pasti punya terlalu banyak waktu dan uang. Ejek Ruth. Iris dan yang lainnya setuju dengannya karena tak seorang pun dari mereka yang tahu tentang Chuve of Doom. Leon hanya tersenyum dan mengalihkan topik pembicaraan. Snow, hari sudah malam. Sebaiknya kau kembali ke kamarmu bersama Cynthia dan Ruth untuk beristirahat. Baiklah, kami akan segera pergi dan memberi kalian berdua ruang. Sebelum Snow sempat menjawab, Ruth membuat wajah masam dan menyeret Snow dan Cynthia keluar dari ruangan. Keesokan paginya, Charlie pergi ke Scammell's Mansion tetapi langsung menemui Patrick, bukan orang-orang di garis keturunan kedua. Meskipun Bos Selatan telah mengubah strateginya dan ingin menempatkan garis keturunan kedua sebagai penanggung jawab, Charlie menginginkan Iris untuk dirinya sendiri dan bermaksud untuk melihat apakah Patrick akan bekerja sama dengannya. Akan ideal jika Patrick bersedia menyetujui lamaran pernikahan atas nama Iris dan menjanjikan kesetiaannya kepada Bos Selatan. Dengan cara itu, dia akan bisa menikahi Iris dan mendapatkan grup Sinchen tanpa banyak usaha. Akan tetapi, jika Patrick menolak, ia tidak punya pilihan lain selain membawa kesepakatan itu ke garis keturunan kedua keluarga Scammell. Di ruang tamu, Charlie masuk dengan dua pengawalnya dan bertemu dengan Patrick. Setelah bertukar basa-basi sebentar, mereka masing-masing duduk. Bab 1623. Apa yang membawamu ke sini, Tuan Martel? Tanya Patrick. Aku ke sini lagi untuk melamar Nona Yang, tetua Scammell. Buah malaikat ini akan menjadi hadiahku untuk keluarga Scammell dan aku harap kalian bisa menerima lamaranku atas namanya, kata Charlie sebelum meletakkan kotak cantik berisi buah malaikat itu di hadapan Patrick. Iris dan Damian telah mengunjungi Charlie untuk meminta buah malaikat, yang membuatnya percaya bahwa buah itu memiliki arti bagi keluarga Scammell, jadi dia berharap dapat meyakinkan Patrick untuk menyetujui pernikahan tersebut dengan menggunakan buah malaikat sebagai persembahan. Baiklah, Tuan Martel, Anda tahu apa yang terjadi terakhir kali. Iris jatuh cinta pada Leon dan tidak ada yang bisa kukatakan untuk meyakinkannya sebaliknya. Tanganku terikat, kata Patrick ragu-ragu. Sejak dia mengetahui bahwa Leon menemui banyak wanita sekaligus, dia sangat ingin Iris meninggalkan Leon dan menikahi Charlie, tetapi Iris tidak menyetujuinya, dan Patrick pun menjadi tidak berdaya. Menurutku tidak, para senior keluarga berhak mengatur pernikahan junior mereka. Iris adalah cucumu. Sebagai kepala keluargamu dan seniornya, yang aku butuhkan hanyalah persetujuanmu dan dia tidak punya hak untuk menolak. Kata Charlie dengan santai. Bagaimanapun juga, keadaan Iris bersifat unik dan aku tidak dapat mengambil keputusan apapun atas namanya, Patrick menggelengkan kepalanya. Meskipun Iris adalah cucunya, Iris datang ke wilayah selatan hanya untuk mencari bantuan keluarga Scammell, dan dia bukan keluarga Scammell, jadi bahkan kepala keluarga tidak dapat mencampuri pilihan hidupnya. Selain itu, Patrick menyadari betapa besar bantuan Leon kepada mereka, dan karena Iris menolak meninggalkan Leon, tidak mungkin Patrick bisa memisahkan mereka. Jangan tolak lamaranku dulu, tetua Scammell. Selain lamaran pernikahan, ada hal lain yang perlu kubicarakan denganmu juga. Charlie memutuskan untuk meletakkan semua kartu di atas meja karena Patrick menolak untuk bekerja sama. Ada apa? Tanya Patrick. Bos Selatan melihat potensi dalam diri keluarga Scammell dan mengirimku untuk merekrutmu. Setujui lamaran pernikahan dan bentuklah aliansi dengan kami, Martels, dan Bos Selatan akan mengangkatmu ke atas. Charlie menyampaikan undangan itu. Apa? Bos Selatan ingin merekrut kita? Benarkah itu? Patrick ternganga. Tentu saja, Charlie menjawab dengan wajah datar. Tentu saja, dia bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang diucapkannya. Selama keluarga Scammell berjanji setia kepada Bos Selatan dan menawarkan grup Sinchen kepadanya, Bos Selatan pasti akan bersedia untuk melindungi mereka. Yah, hati Patrick bergetar. Selama masa penjualan Sinchen Group, Damian telah diperkenalkan kepada Yuri Thompson melalui Leon. Akan tetapi, keluarga Thompson sangat berkuasa, dan bahkan dengan bantuan Leon, kecil kemungkinan bagi mereka untuk melihat manfaat bekerja sama dengan keluarga Scammell. Di sisi lain, Bos Selatan sama berpengaruhnya dengan keluarga Thompson, dan jika keluarga Scammell membentuk aliansi dengan keluarga Martel, mereka akan didukung oleh Bos Selatan, yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjalin hubungan dengan keluarga Thompson.
Dengan dukungan Southern Boss, jalan Skemel menuju kesuksesan dan kejayaan akan terjamin, dan Patrick dapat merasakan tekadnya goyah. Ayah tidak bisa menyetujuinya. Tepat saat itu, Damian melangkah masuk. Bab 1624. Ayah, Iris mencintai Leon dan Leon telah banyak membantu kita. Kita tidak bisa mengabaikan mereka. Damian bergegas menghampiri. Dia mendengar percakapan antara Charlie dan Patrick ketika dia masuk, dan dia tahu bahwa keluarga Skemel pasti akan mendapat keuntungan dari janji setia kepada bos selatan, jadi dia khawatir Patrick akan menyetujui lamaran pernikahan itu demi kebaikan bersama. Ya, kau benar. Kita tidak bisa mengabaikan orang-orang yang telah menolong kita sebelumnya. Patrick ragu sejenak sebelum menenangkan diri. Dia tidak bisa memaksakan cinta, dan jika Iris memutuskan meninggalkan Leon karena dia melihat wanita lain, Patrick akan lebih dari senang melihat itu terjadi. Akan tetapi, Iris dan Leon saling mencintai, dan Leon pernah membantu keluarga Skemel di masa lalu. Memisahkan mereka demi keuntungan keluarga akan membuat keluarga Skemel menjadi orang yang tidak tahu terima kasih dan tercela, dan Patrick tidak tega melakukannya. Pikirkan dua kali, tetua Skemel. Merupakan suatu kehormatan bahwa bos selatan bersedia merekrutmu. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan mendapatkan tawaran ini lagi. Ekspresi Charlie menjadi gelap. Maaf, Tuan Martel, tapi pernikahan tidak boleh dianggap enteng. Iris adalah cucu perempuan saya. Selama dia tidak mau menerima lamaran, saya tidak akan pernah menukar kebahagiaannya dengan keuntungan saya sendiri. Tolong beritahu bos selatan bahwa kami berterima kasih atas tawarannya. Patrick tersenyum meminta maaf tetapi menolak lamaran itu sekali lagi dengan tekad. Sebagai kepala keluarga, adalah tugasnya untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan keluarga, tetapi dia tidak akan pernah memaksa keturunannya untuk menikah, atau dia tidak akan pernah menikahkan putrinya dengan Gilbert. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Marah, Charlie mendengus dan pergi sambil membawa buah malaikat. Dia hanya mengunjungi Patrick untuk menguji perasaannya tentang undangan bos selatan. Karena Patrick dan Damian telah menolaknya, Charlie menyadari bahwa dia hanya dapat memberikan undangan kepada garis keturunan kedua. Begitu Patrick dan Damian disingkirkan oleh garis keturunan kedua, Iris tidak akan memiliki siapapun untuk mendukungnya, dan dia dapat dengan mudah membawanya tanpa persetujuannya. Sementara itu, di rumah tempat garis keturunan kedua keluarga Skemel tinggal, Charlie bertemu dengan Rick, Eugene, dan Nigel di ruang tamu, dan setelah bertukar basa-basi sebentar, mereka duduk. Tuan Martel, mengapa Anda ada di sini? Rick langsung ke intinya. Penatua Skemel, sejujurnya, aku di sini atas nama bos selatan untuk merekrut garis keturunan kedua dari keluarga Skemel. Charlie berkata dengan tenang. Merekrut kami? Apa? Ketiganya terkejut dan saling bertukar pandangan bingung. Mereka hanyalah garis keturunan kedua dari keluarga mereka dengan kekuatan yang terbatas, bahkan jika bos selatan ingin merekrut keluarga Skemel, dia seharusnya pergi ke garis keturunan pertama. Bab 1625. Baiklah, bos selatan ingin menempatkan garis keturunan kedua dalam kekuasaan. Charlie menjelaskan situasinya. Apa? Rick, Eugene, dan Nigel semuanya tercengang. Tuan Martel, apakah Anda serius? Bos selatan benar-benar akan menugaskan kita untuk mengurus keluarga Skemel. Ketiganya sadar dan masih berusaha mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Keluarga Skemel dipandang sebagai keluarga biasa, dan di mata seseorang yang berpengaruh seperti bos selatan, mereka tidaklah penting, sehingga mereka tidak dapat mengerti mengapa bos selatan akan membantu mereka dalam mengejar kekuasaan. Itu benar sekali. Charlie mengangguk. Tapi, kenapa? Mereka terkesiap. Sederhana saja. Bos selatan mengincar Shinshin Group. Janjikan kesetiaan Anda kepadanya dan serahkan perusahaan kepadanya begitu Anda mengambil alih keluarga ini, kata Charlie. Jadi begitu. Ketiganya sampai pada suatu kesadaran. Shinshin Group telah memperoleh kesuksesan luar biasa dalam upaya penjualan sebelumnya, dan namanya telah dikenal oleh semua keluarga penting di wilayah selatan. Mereka semua tahu bahwa Shinshin Group punya potensi dan nilai pasar yang besar, jadi wajar saja jika Southern Boss mengincar perusahaan itu. Penatua Skemel, pertimbangkanlah persembahan ini. Saya butuh jawaban sesegera mungkin,
entah iya atau tidak. Kata Charlie. Tentu saja kami akan mengambilnya. Seru Eugene. Penatua Skemel, bagaimana denganmu? Charlie menoleh menatap Rick dengan saksama. Ya, garis keturunan kedua Skemel akan bersumpah setia kepada Bos Selatan. Kata Rick tanpa ragu. Sejak Rick dan Eugene gagal mengendalikan keluarga, keretakan pun terjadi antara garis keturunan pertama dan kedua keluarga Skemel. Setelah itu, Leon mematahkan kaki Nigel, dan Patrick serta Damian bersikeras melindungi Leon, yang hanya memperdalam kebencian Rick terhadap mereka. Namun, karena Patrick adalah kepala keluarga, Rick hanya bisa menelan harga dirinya. Yang mengejutkannya, Bos Selatan bersedia menempatkan garis keturunan kedua pada posisi berkuasa, dan Rick tidak akan melepaskan perubahan tersebut. Bagus. Kalian orang yang oportunis. Aku tidak kecewa. Charlie tertawa terbahak-bahak. Dia mengira akan memakan waktu untuk mengubah garis keturunan kedua melawan garis keturunan pertama keluarga Skemel dan tidak menyangka Rick dan Damian akan langsung menyetujuinya, jadi dia sangat gembira. Bab 1626. Penatua Skemel, bersiaplah dalam beberapa hari ke depan. Kita akan melaksanakan rencana itu dalam waktu 3 hari. Selain itu, garis keturunan pertama dari keluarga Skemel tampaknya telah menjalin hubungan dengan keluarga Thompson. Agar tidak membuat keluarga Thompson waspada, aku hanya dapat menugaskan 2 seniman bela diri yang kuat dari keluarga Martel untuk membantumu, sisanya terserah padamu, Charlie mengingatkan. Setelah berdirinya Shinshin Group, sebagian besar keluarga berpengaruh di wilayah selatan menyadari bahwa keluarga Skemel telah menjalin hubungan dengan keluarga Thompson. Akan tetapi, orang luar tidak memiliki hak untuk mencampuri konflik internal antara garis keturunan pertama dan kedua keluarga Skemel, jadi keluarga Thompson tidak akan memiliki alasan untuk terlibat selama keluarga Martel bersikap hati-hati tentang dukungan mereka terhadap garis keturunan kedua. Ini juga merupakan alasan mengapa Bos Selatan tidak memilih untuk mengambil alih kendali keluarga Skemel dan Shinshin Group dengan paksa. Aku tahu, 2 seniman bela diri yang cakap dari keluarga Martel seharusnya lebih dari cukup. Rick mengangguk. Lagi pula, aku suka Iris. Begitu kau naik ke tampuk kekuasaan, kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan anggota garis keturunan pertama, tapi Iris milikku. Charlie menyipitkan matanya dengan dingin. Tentu saja, itu bukan masalah. Tepat saat itu, Nigel menyela Patrick dan berkata, Tuan Martel, mudah saja jika Anda menginginkan Iris. Pada hari kita mendeklarasikan perang terhadap garis keturunan pertama, aku akan menipunya agar datang dan menangkapnya, sebelum menyerahkannya kepada Anda. Nigel mencibir dengan kejam. Bagus. Itu ide yang bagus. Ayo kita lakukan seperti yang kau katakan. Charlie merasa termotivasi dan bertukar pandang dengan Nigel sebelum tertawa terbahak-bahak seolah kemenangan sudah di depan matanya. Pada hari-hari berikutnya, garis keturunan kedua Skemel mulai bersiap untuk menggulingkan garis keturunan pertama dengan bantuan Charlie. Sementara itu, Angus telah memenuhi janjinya kepada Leon dan membeli sebuah perusahaan kosmetik atas nama Leon sebelum berinvestasi di perusahaan tersebut atas nama Roane. Sebagai imbalannya, Leon menawarkan Roane 20% saham perusahaan tersebut. Menjadi jelas bahwa Angus telah setuju menjadi pemegang saham bukan demi keluarga Thompson tetapi demi masa depan Roane. Elegante Group adalah sebuah perusahaan kosmetik berskala kecil, yang tidak terlalu penting di mata keluarga Thompson, dan Roane baru saja pulih dari penyakitnya, jadi Angus melihatnya sebagai kesempatan baginya untuk mulai belajar cara menjalankan bisnisnya sendiri. Dia meninggalkan semua saham atas nama Roane, yang akan menjadi mas kawinnya di masa depan ketika dia menikah. Dengan itu, Elegante Group berhasil mendirikan cabang di wilayah selatan. Suatu pagi di kantor Elegante Group, itu adalah hari pertama sejak Leon mengambil alih, jadi dia tiba pagi-pagi bersama Iris dan Snow. Tak lama kemudian, Roane juga tiba, bersama seorang lelaki tua. Orang tua itu adalah seorang seniman bela diri yang cakap di generasi yang lebih tua dan datang sebagai pengawal Roane. Benda, karena ini adalah pertama kalinya Roane bepergian keluar rumah sendirian dan baru-baru ini ditangkap oleh Asmodeus. Angus mengatur agar seorang seniman bela diri tetap berada di sisinya jika ada orang lain yang mengincar Roane. Di kantor ketua, Roane bergegas ke arah Leon dengan riang.
Aku sangat senang bertemu denganmu lagi, Leon. Dia berseri-seri. Dia menjadi tergantung pada Leon sejak dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dari Asmodeus. Jadi dia sangat gembira karena dia bisa bekerja bersama Leon di masa depan. Bab 1627. Row, kau datang di waktu yang tepat. Perkenalkan Snow. Kalian pernah bertemu satu sama lain di Thompson's Mansion sebelumnya. Ini Iris, pacarku. Iris, ini putri tertua Thompsons, Rowanne Thompson. Leon memperkenalkan mereka sambil tersenyum. Pacar, Rowanne terdiam. Setelah menghabiskan waktu bersama Leon, dia mulai menaruh hati pada Leon dan terkejut saat mengetahui bahwa Iris adalah pacar Leon. Seketika, dia merasa terkejut. Halo, Nona Thompson. Senang bertemu dengan Anda, Iris menyapanya dengan anggun sambil tersenyum. Oh, halo, Iris. Karena kamu pacarnya Leon, kamu bisa memanggilku Ro seperti yang biasa dia lakukan. Rowanne tersadar dan memaksakan senyum. Meskipun dia menyukai Leon, itu adalah kombinasi emosi yang rumit yang terdiri dari rasa terima kasih dan ketergantungan. Dia naif dengan sedikit atau tidak memiliki pengalaman dalam hubungan romantis, jadi dia hanya melihat Leon sebagai saudara yang dapat diandalkan seperti Yuri. Selain merasa sedikit kecewa, dia tidak merasa terlalu kesal dengan kenyataan bahwa Leon punya pacar. Ya, Snow bilang kecantikanmu tak tertandingi. Kurasa dia tidak melebih-lebihkan. Kata Iris. Kau terlalu baik, Iris. Aku tidak bisa menandingi kecantikanmu. Kau tampak seperti Dewi. Rowanne senang dengan pujiannya dan memiliki kesan yang baik tentang Iris. Baiklah, aku akan mengatur tugas masing-masing. Aku akan menjadi ketua, Iris akan menjadi presiden, dan Snow akan menjadi wakil presiden. Row, kamu akan menjadi asisten presiden untuk saat ini. Cobalah untuk belajar dari Iris sebaik mungkin, kata Leon. Tepat saat itu, Snow menyela dan berkata, tunggu dulu. Aku bukan karyawan Elegante Group, jadi aku tidak ingin menjadi wakil presiden. Dia memutar matanya ke arah Leon. Snow datang ke wilayah selatan terutama untuk mencari suasana baru. Leon disibukkan dengan pembuatan pil alkimia, dan dia senang membantu tugas-tugas tertentu, tetapi dia tidak berniat bekerja untuknya. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Leon. Kalau begitu, jadikan aku asisten ketua. Karena kau saudara baptisku, aku bisa membantu sesekali, tapi jangan coba-coba menjadikanku pekerjamu. Kata Snow. Dia tahu Leon cenderung menyerahkan urusannya kepada orang lain dan berpikir menjadi asistennya akan memberinya lebih banyak kebebasan. Baiklah kalau begitu. Leon mengangguk. Dia orang yang sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk mengurus bisnisnya, jadi memiliki asisten akan membantu karena dia bisa menyerahkan urusan penting kepada Snow bila diperlukan. Cincin. Tepat pada saat itu, telepon Iris mulai berdering. Jadi dia mengeluarkannya untuk menjawab panggilan. Setelah panggilan telepon, Leon bertanya dengan rasa ingin tahu, Iris, siapa dia? Apa yang terjadi? Tentu saja, silakan saja, kata Leon tanpa ragu. Dengan itu, Iris meninggalkan kantor dan melaju menuju Scamel Mansion sendirian. Itu dari keluarga Scamel. Mereka bilang kakek ingin aku mampir ke rumah besar itu, kata Iris. Tentu saja, silakan saja, kata Leon tanpa ragu. Dengan itu, Iris meninggalkan kantor dan melaju menuju Scamel Mansion sendirian. Bab 1628. Di luar Scamel Mansion, Iris tiba dan mendapati dua penjaga menghalangi jalannya. Nona Yang, tetua sedang menunggu Anda di aula pertemuan. Silakan ikuti kami, kata salah satu penjaga. Oh, tentu saja, kata Iris, merasa sedikit bingung. Dia telah mengunjungi Scamel Mansion beberapa kali dan cukup mengenal bagian dalamnya untuk menemukan ruang pertemuan sendiri. Jadi dia tidak mengerti mengapa Patrick mengirim dua penjaga untuk menunjukkan jalan. Ia berasumsi bahwa para penjaga hanya mengambil inisiatif untuk menunjukkan jalan keluar karena khawatir ia akan tersesat dan mengikuti mereka masuk. Tak lama kemudian, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan berhenti. Tunggu sebentar, kalian berdua tidak akan mengantarku ke kakek. Aku ingat jalan ini menuju ke rumah tempat tinggal anggota garis keturunan kedua, bukan aula pertemuan. Apa yang terjadi?
Tanya Iris. Nona Yang, tetua sedang berdiskusi dengan garis keturunan kedua. Ikuti saja kami. Kedua penjaga itu mengalihkan pandangan dengan perasaan bersalah. Oh, benarkah? Kebingungan Iris semakin dalam. Sejak Leon mematahkan kaki Nigel, garis keturunan pertama dan kedua dari keluarga Skemel telah menjadi musuh, dan Patrick tidak akan pergi ke garis keturunan kedua kecuali benar-benar diperlukan. Lupakan saja. Kalian berdua bisa kembali ke pos kalian. Aku akan mencari kakek atau paman Damian sendiri, kata Iris sambil berencana untuk memeriksa Damian. Kami tidak bisa, Nona Yang, tetua memerintahkan kami untuk membawa Anda ke sana. Tolong jangan membuat ini sulit bagi kami, kata para penjaga. Bagaimana mungkin aku mempersulitmu? Aku tahu jalanku, jadi mengapa aku tidak bisa mencari kakek sendiri? Tanya Iris tajam. Tidak, Nona Yang, Anda harus ikut dengan kami. Para penjaga menggelengkan kepala. Mereka maju selangkah dan menghalangi jalan Iris untuk pergi. Apa yang kalian berdua lakukan? Iris yang waspada, wajahnya menjadi gelap. Nona Yang, silakan lanjutkan. Kata para penjaga, nada bicara mereka tidak lagi sopan dan mulai terdengar seperti ancaman. Kurasa ada yang salah. Aku akan bertanya pada Paman Damian tentang ini. Iris berkata dengan dingin sebelum berbalik menuju rumah tempat garis keturunan pertama tinggal. Nona Yang, Anda yang meminta ini. Jika Anda bersikeras bersikap sulit, jangan salahkan kami karena menggunakan kekerasan. Melihat kebohongan mereka terbongkar, para penjaga pun memperlihatkan niat mereka yang sebenarnya dan menyerang Iris untuk mencengkeram bahunya. Bab 1629. Keadaan bawaan awal. Terkejut oleh energi para penjaga, Iris secara naluriah mundur. Dia telah lama mencapai tahap bawaan awal dengan bantuan Leon, dan dua pengawal di hadapannya hanya berada di tahap bawaan awal, jadi mereka jauh dari mampu menangkapnya. Dia melesat menjauh dari serangan mereka, tetapi mereka menolak menyerah dan berbalik menyerangnya lagi. Sialan, sudah cukup, gerutunya dingin. Dia tidak berpengalaman dalam pertempuran dan memilih mundur secara refleks saat para penjaga menyerangnya. Namun, dia sudah pulih dari keterkejutan awalnya, dan karena mereka lebih lemah darinya, dia tidak takut dan melancarkan dua serangan ke arah para penjaga. Bam! Dengan suara yang memekakan telinga, energi sejati di telapak tangannya merobek serangan para penjaga dan menghantam dada mereka. Kedua penjaga itu memuntahkan darah dari mulut mereka dan keduanya terpental ke kejauhan. Menderita cedera dalam yang parah, mereka merasakan sakit luar biasa yang menjalar ke seluruh tubuh mereka, dan keduanya langsung kehilangan kemampuan untuk bergerak. Keadaan bawaan tingkat lanjut. Bagaimana ini mungkin? Kedua penjaga itu ternganga ketika mereka tergeletak di tanah. Saat Leon dan Iris pertama kali melangkahkan kaki di Skemel Mansion, mereka pernah berkelahi dengan pengawal keluarga Skemel sebelumnya, dan mereka berasumsi bahwa Iris tidak berdaya karena dia bersembunyi di belakang Leon sepanjang waktu. Yang membuat mereka bingung, meskipun penampilannya lemah, dia telah mencapai keadaan bawaan lanjutan. Para penjaga terkejut dan keduanya tidak berdaya sebelum mereka sempat bereaksi. Kalian sendiri yang menanggung akibatnya. Iris mendengus dan mengabaikan para penjaga itu sambil berbalik mencari Damian. Tepat saat itu, dia mendengar seseorang tertawa. Pergi secepat ini. Tidak akan semudah itu. Tiga penjaga muncul bersama Nigel saat mereka bergegas dari rumah tempat garis keturunan kedua tinggal. Di antara ketiga penjaga itu, salah satunya adalah Tuan Umair, dan dua lainnya adalah pengawal pribadi Nigel. Nigel, apa maksudnya ini? Ekspresi Iris menjadi gelap saat firasat buruk menguasainya. Sepupu, karena kamu sudah di sini, sebaiknya kamu masuk saja. Nigel mencibir. Dia telah mengatur dua penjaga untuk membujuk Iris agar masuk ke wilayah garis keturunan kedua karena khawatir dia akan memberitahu garis keturunan pertama. Untuk mencegah hal-hal buruk terjadi, dia telah mengatur penjaga lain di sepanjang jalan jika Iris melarikan diri. Realitas membuktikan bahwa dia benar karena berhati-hati. Iris tidak hanya menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi dia juga telah mencapai keadaan bawaan lanjutan dan hampir berhasil melarikan diri. Namun, Nigel datang dengan persiapan yang matang, dan karena Iris sudah berada di area garis keturunan kedua, dia tidak akan bisa melarikan diri.
Bab 1630. Nigel, kalau aku tidak salah, kaulah yang menipuku untuk datang ke sini, kan? Iris pun tersadar. Panggilan yang diterimanya berasal dari kantor Skemels Corporation, bukan dari nomor pribadi Damian atau Patrick. Karena Skemels Corporation adalah mitra Sinchen Group dan Elegante Group juga mengandalkan pasokan bahan baku dari Skemels, dia berasumsi bahwa Patrick meneleponnya untuk membahas rincian tentang kemitraan di masa mendatang. Namun, melihat dari pemandangan di hadapannya, dia menyadari bahwa itu semua hanyalah jebakan. Memangnya kenapa kalau kau benar? Sudah terlambat. Nigel mencibir. Nigel, apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba membalas dendam pada Leon karena mematahkan kakimu dengan menangkapku? Iris bertanya, merasa bingung mengapa Nigel bersusah payah menipunya di sini. 11. Meskipun Leon dan Nigel punya dendam pribadi, dia tetap kerabat keluarga Skemel, dan Nigel punya hubungan darah dengannya, jadi dia tidak tahu bagaimana Nigel akan menyakitinya. Benar sekali. Leon mematahkan kakiku dan aku ingin dia menderita. Kau akan membayar atas perbuatannya dan aku akan menghadapinya di masa depan saat aku punya kesempatan. Kata Nigel dengan kejam. Dia tahu Leon hanyalah orang biasa dari kota Springfield tanpa sekutu atau dukungan di wilayah selatan. Begitu garis keturunan kedua berhasil menggulingkan garis keturunan pertama, Nigel akan dapat menyingkirkan Leon kapan saja dia mau. Kenapa kau? Iris memucat karena dia tidak pernah membayangkan Nigel akan menyakitinya meskipun mereka adalah saudara. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Nigel bermaksud menawarkannya kepada Charlie, dan jika dia mengetahuinya, dia akan menyadari betapa kejamnya Nigel. Jangan coba-coba menakutiku, Nigel. Kakek yang bertanggung jawab dan kalau kau menyakitiku, kakek dan paman Damian akan membuatmu membayarnya. Kata Iris dengan tenang, sambil merasa ragu karena instingnya mengatakan bahwa Nigel punya rencana lain, atau dia tidak akan pernah berani menyakitinya dengan Patrick dan Damian yang melindunginya. Mereka berdua. Haha, Nigel tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Tanya Iris tajam, berniat memancingnya untuk mengatakan seluruh kebenaran. Iris, sebaiknya aku beritahu saja sekarang, tapi mereka berdua akan segera kesulitan melindungi diri mereka sendiri, dan kau menunggu mereka datang menyelamatkanmu. Sungguh lelucon. Nigel mencibir dengan puas. Jadi kau sedang merencanakan sesuatu yang lain. Ekspresi Iris menjadi gelap saat ia menyadari bahwa ia bukan satu-satunya target. Patrick dan Damian juga menjadi sasaran, atau Nigel tidak akan pernah berani berbuat sesuka hatinya. Ekspresi Nigel menjadi gelap saat ia menyadari bahwa ia telah berbicara terlalu banyak. Tak ingin membuang waktu lagi, ia melambaikan tangannya dan memerintahkan para penjaga. Kau tahu terlalu banyak, dasar wanita jalang. Tangkap dia dan pastikan dia tidak kabur. Ya, para penjaga langsung mengepung Iris.